Oke, puji Tuhan sudah kita dengarkan sharing firman Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Baik, ya. Terima kasih Ibu Gembala yang sudah jadi berkat buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Baik. Nah, ada kesempatan seperti Ibu Gembala sampaikan untuk bertanya, silahkan chat ya pertanyaannya. Ini ada ucapan terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Gem buat firman yang sangat memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Adakah pertanyaan dari Anda? Sebelum kepada pertanyaan, saya ingatkan lagi besok ya, jangan lupa besok yang ada di Bali ya, besok yang ada di Bali bisa datang untuk ikut ibadah jam 10 pagi di Geraha RMC, dilayani oleh Pastor Lili Sulistyo dari Jakarta. Silakan buat yang ada di Bali bisa merapat besok ya. Nanti Ibu Gembala juga besok ada di sana. Puji Tuhan. Baik, ada pertanyaan silahkan ya, sampaikan pertanyaan Anda ya. Nah, hampir setiap hari Ibu Gembala itu ada live di Instagram maupun di YouTube, tapi dia nggak bisa membalas pertanyaan. Saya lihat juga kadang-kadang ada chat pertanyaan-pertanyaan, tapi dia tidak bisa membalas pertanyaan kecuali dia pas waktu lihat perhatikan mungkin saat itu dia langsung bisa menjawabnya. Tapi apabila sudah terlewat pertanyaannya ketumpuk-tumpuk jadi tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi mohon maaf sekali lagi apabila pertanyaan-pertanyaan Anda yang di Instagram maupun yang di YouTube tidak sempat dibalas atau dijawab pertanyaannya ya. Jadi karena memang seperti itu. Ya, amin. Terima kasih Bu Eli untuk firmannya. Oke, baik Bu Paula. Kemudian Shalom, selamat siang dari Pak. Selamat siang. Oh, mungkin ini dia lagi ada di ini ya, di luar negeri mungkin ya. Terima kasih buat pelayanannya dan kesaksiannya. Bu Gem, gimana sikap kita dengan istri melihat suami yang jahat? Diizinkan Tuhan finansial yang nyungsep. Apa yang harus mana sebentar. Apakah harus terus support keuangannya tiap hari begitu? Jadi suami jahat, finansialnya nyungsep, mungkin suaminya tidak berfungsi dengan baik. Gimana? Apakah sebagai istri harus tetap support Ya, keuangan Ibu, suami? kalau sampai diizinkan semua itu, berarti Ibu, Tuhan juga punya kepentingan buat Ibu juga diuji ya. Bukan hanya suami, tapi Tuhan tuh lebih utamanya ke Ibu supaya Ibu juga mulai persiapkan hati. Kalau mau memberi, boleh ya, tapi memberinya tetap penuh berhikmat. Jangan terlalu banyak. Misalnya untuk kepentingan dia mau makan, mau apa, ya kitalah punya hati yang kasih, kita bisa memberi sesuai dengan kasih yang Tuhan berikan. Punya minta hikmat sama Tuhan, berdoa Tuhan harus seperti apa. Saya percaya ada banyak suami-suami juga pada akhirnya diberkati. Karena saya percaya kitab Amsal 31 ya, ayat 10-12 itu berkata, istri yang cakap suaminya tidak kekurangan keuntungan. Ada banyak istri-istri ketika dia cakap, dia bantu suaminya, dia ndak hitung-hitungan sama suaminya. Ternyata suaminya ndak lama kemudian dapat pekerjaan diberkati Tuhan. Ya, itu kenapa? Karena istri yang cakap suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi ketika suamimu dulu merekakan yang jahat, kita itu tadi seperti pohon zaitun itu tadi tetap menghijau ya supaya kita tetap jadi istri yang cakap. Nah, kalau kita istri yang cakap bukan hanya suami yang nggak kekurangan keuntungan termasuk anak-anak karena kita ini tiang yang menyelamatkan seisi rumah ya. Ibu tetap jaga hati, jangan menoleh ke belakang, jangan merasa bahwa kok enak dulu hidupmu, hari itu jahat sama aku sekarang nyungsep rasain. Nah itu kita juga akan nanti dapat ujiannya ndak lulus-lulus ya. Jaga hati ya Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kan biasanya suami yang pelit gitu ya. Sekarang istri dituntut jangan pelit ya, kalau punya berkat, suami juga diberkati. Ya, puji Tuhan. Nah, ada pertanyaan begini. Shalom Bu, mau tanya kalau temen pernah pinjem uang.
kemudian belum dikembaliin dan saya juga udah ikhlas lah, udah kelihatannya kalau nggak dikembaliin juga nggak ada masalah gitu ya. Sekarang mau pinjam lagi gitu. Nah, sedangkan firman Tuhan kan berkata jangan menahan kebaikan kepada orang yang minta atau pinjam. Gimana Bu ya kok mau pinjam lagi gitu sekarang? Iya, itu namanya juga perlu berhikmat kan Tuhan juga perlu memberikan hikmat kita tulus seperti merpati ya, cerdik seperti ular. Nah, kita juga harus tahu orang kalau mau memanfaatkan kita ya kita jangan mau gitu ya. Jangan mau nanti itu bikin dia berdosa juga. Ya, kita secara tanpa kita sadari kalau kita tolong dia terus, kita juga memberi umpan untuk dia tidak bertobat-bertobat. Biarin, memang Tuhan lagi menutup jalannya supaya apa? Supaya dia berbalik bertobat. Nah, kalau jalannya ditutup, kita yang membuka dengan memberi pinjaman. Nah, nanti ini menghalangi Tuhan untuk membawa dia berbalik dan bertobat. Ya, senyatanya kan Tuhan itu mau setiap kita, baik suami kita yang nyakiti kita, istri, anak-anak. Tujuannya Tuhan juga apa? Buat mereka juga berbalik bertobat. Bukan mereka tersesat terus kita yang selamatkan, enggak. Ya, kita juga harus tahu bahwa ketika kita sudah jadi posisi orang benar, kita bisa menang atas rekaan yang jahat dengan mendoakan dia berbuat baik. Ya, dengan kita hari ini memberkati. Percaya, orang yang berbuat baik itu pasti akan mengalahkan kejahatan. Orang yang jahat pasti akan jadi baik nanti. Ya, kita memberkati musuh nanti berkat Tuhan itu juga ada buat musuh kita. Bahkan saat kita mendoakan musuh, maka doa kita ini punya kuasa yang besar membuat orang yang tidak baik akan jadi baik, orang yang jahat akan bertobat. Nah, itu tujuannya Tuhan. Ya, lewat doa kebaikan dan lewat berkat-berkat kita atas musuh-musuh kita, mereka itu berubah gitu ya. Selain kita juga menjaga hati kita dirubah Tuhan, nanti kalau pemulihan yang indah itu kenapa? Karena suami istri dipulihkan pada waktu dua-duanya sudah berubah. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini sekarang ada pertanyaan lagi tentang anak dan mertua ya. Anak dan orang tua berarti ini atau anak dengan mertua ya. Bugem, ada teman sesama komsel saya ada masalah sama mertuanya. Ya, berarti teman komselnya itu yang perempuan, mertua ada masalah dengan mertuanya. Sampai suaminya itu tidak dianggap anak sama mertuanya itu. Kenapa? Karena ternyata mertuanya itu tinggal di sebuah rumah dan rumah itu ingin dijual oleh sang anaknya itu, mungkin itu rumah anaknya dan ada kebutuhan uang, dana. Nah, mau dijual tapi akhirnya marah mamahnya begitu ya. Nah, begitu ini nggak tahu kelanjutannya apakah mamanya harus pindah gimana nggak ngerti. Nah, harus seperti apa teman saya itu ya? Karena kesulitan kan mau jual rumah dan ternyata ada orang tua yang tinggal di situ. Harus seperti apa ya jalan keluarnya kira-kira? Maksudnya mau jual rumah, ada orang tua gimana? Mau jual rumah punya suami dari temennya, tapi ada mamahnya tinggal di rumah itu gitu. Nah, kan jadi susah menjualnya gitu. Gimana ya harusnya ya? Ya, kalau memang kebutuhan harus dijual untuk bayar hutang, ya nanti kan bisa cari rumah yang lebih kecil, mamanya ya tetap jangan dilupakan gitu ya. Jangan terus nanti mamanya malah tidak dikasih aja tempat tinggal. Kan dia juga pasti kalau dijual kan pasti ada pengganti rumah itu. Ya, pokoknya yang penting jangan sampai bocor hati gitu aja yang paling penting. Kalau orang mau diberkati lebih, saya tuh lihat ya banyak hal yang saya pantau hari-hari ini. Orang yang konseling-konseling saya filter ya dari pengalaman hidup, terus jawaban doa. Rata-rata pemulihan kemenangan itu terjadi waktu mereka bisa berbalik bertobat urusan hati. Itu cepat pemulihannya. Itu luar biasa loh Tuhan buat terobosan. Karena kalau kita masih ngalami bocor hati, Tuhan lihat hati, Tuhan menyelidiki hati, Tuhan menguji hati. Kalau hatimu ndak beres, semua itu nanti hasilnya itu ndak akan lihat titik balik itu ndak akan lihat ya. Kasih tahu temennya aja kalau mau jual rumah berdoa. Nanti Tuhan kalau bisa jaga hati, percayalah dengan jual rumah itu bukan nutup berkatnya, malam buka berkatnya. Yang penting jaga hati, itu aja. Baik, sudah dijawab ya. Semoga mendapatkan pencerahan ya. Nah, ada pertanyaan. Shalom Bu Gembala, terima kasih atas firman-Nya Bu Gem. Beberapa menit yang lalu saya dapat info kalau suami saya
di satu kota mau menikah katanya. Mungkin hanya menikah adat, sampai orang kasih nasihat ke saya harus nyusul ke sana karena ibu ini beda kota,